Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Tina. Shalom Kak Doli. Senang sekali minggu ini kembali Kak Doli dan Kak Tina bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu Revival Kids memuji Tuhan dalam sekolah minggu online kita. Apa kabarnya adik-adik? Wah, luar biasa semuanya sehat-sehat dan bahagia tentunya. Kak Tina, kita ajak adik-adik untuk memuji Tuhan yuk bersama-sama. Ya Kak Doli. Nah, ayo adik-adik dengan sikap doa kita mau mengangkat pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita mau berdoa. Sungguh Tuhan kasih-Mu kudus tiada batasnya dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami semua, bagi guru-guru sekolah minggu dan kami semua anak-anak sekolah minggu GKIN Revival yang hari ini boleh kembali berkumpul bersama walaupun secara online untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga semua puji-pujian kami, semua apa yang kami lakukan di dalam ibadah sekolah minggu hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau pimpin dan sertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, Kak Doli mengajak semuanya untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan bersukacita memuji nama Tuhan dengan satu pujian bahwa tiada nama lain yang lebih indah, yang lebih manis, yang lebih mulia selain dari nama Yesus di seluruh dunia. Keliling sini sana dalam dunia ini tiada satu nama yang manis dan heran. Biar ku miskin ilmu uang pun tak punya, tapi ku punya Yesus senang selamanya.
keliling sini sana dalam dunia ini, tiada satu nama yang manis dan heran. Biar ku miskin ilmu, uang ku tak punya, tapi ku punya Yesus, senang selamanya. Hatiku sungguh senang selalu, sungguh hatiku sungguh senang selalu, sungguh hatiku sungguh senang selalu, karena Yesus di dalam hatiku, karena Yesus di dalam hatiku. Kak Tina, kita masih ajak adik-adik untuk tetap berdiri ya, dan bersama-sama kita angkat pujian "Oh senangnya aku menjadi anak Allah". Yang ingat gerakannya, silakan kita bernyanyi sambil bergerak. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekali lagi, oh senangnya. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Jika engkau percaya Yesus anak Allah, tentu kau dapat suka cita damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Ya adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk berdoa, menyerahkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan satu pujian, bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebab Ia baik. Berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik dengan sikap berdoa kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan, pada saat ini kami mau datang untuk menaikkan permohonan kami kepadamu, karena kami tahu hanya kepada Tuhanlah pengharapan kami. Tuhanlah yang mampu menolong kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk adik-adik kami di dalam masa pendidikan mereka. Tuhan terus memberkati dan memampukan mereka
sehingga mereka boleh belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan semangat untuk prestasi dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati guru-guru yang mengajar, berikan mereka hikmat, kesabaran, kemampuan untuk bisa mendidik adik-adik dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua yang terus mendukung adik-adik dalam masa pendidikan. Tuhan juga menolong mereka, memberkati pekerjaan mereka, mencukupkan apa yang mereka perlukan. Tuhan, kami berdoa supaya adik-adik kami juga bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah mereka terus berharap dan bergantung kepada Tuhan di dalam keadaan apapun. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi adik-adik kami setiap minggunya. Tuhan menolong dan memberkati mereka, berikan mereka kesabaran, berikan hikmat untuk mereka boleh mengajar dan membimbing adik-adik di dalam mengenal Tuhan Yesus, bahkan membangun karakter mereka untuk seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong pemerintahan kami di dalam segala apapun yang mereka kerjakan. Biarlah itu mendatangkan kebaikan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta, misionaris di dalam memberitakan Injil. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesabaran, ketahanan di dalam menghadapi segala ujian. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Injil terus diberitakan dan nama Tuhan boleh diterima, dipercaya menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami, mungkin ada yang sakit, Tuhan Engkau tolong menyembuhkan mereka. Memberkati setiap perawatan yang mereka jalani, baik di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati makan, minum, dan juga obat-obat yang mereka gunakan untuk proses kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tetap menjaga dan memelihara, bahkan menyembuhkan mereka sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik terkasih, mari kita siapkan hati, siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang untuk kita dapat mendengar cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan mendengar cerita, mari kita naikkan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Shalom adik-adik, selamat jumpa kembali bersama Kak Esti. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman. Dan sebelum kita mendengarkan firman, ada baiknya kita untuk berdoa. Untuk itu, adik-adik, mari semua duduk yang manis, lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan Yesus telah mengumpulkan kami di sini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman. Tuhan tolong jaga, tolong lindungi kami, berikan kami hikmat dan pengertian agar apa yang kami dengar hari ini tidak lalu begitu saja daripada kami, tapi dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Cerita yang akan kita dengar pada hari ini berjudul Nikodemus. Dan bahan Alkitabnya kayak diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Adik-adik sudah mendapatkannya? Yang bawa Alkitab dibuka ya. Ada seorang pemimpin Yahudi bernama Nikodemus. Nikodemus ini dia sudah tua. Dia sedang mencari Tuhan Yesus. Suatu malam dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, betapa bahagianya dia saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Nikodemus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah di surga. Pada saat Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus, Tuhan Yesus mengatakan begini kepada Nikodemus, bahwa setiap orang, bahwa tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Nikodemus jadi bingung. Dia sudah tua. Bagaimana caranya orang yang sudah tua masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Tuhan Yesus pun menjawab, yang dimaksud dengan Tuhan Yesus bukan kelahiran secara badani, tapi kelahiran secara rohani. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan dilahirkan kembali di dalam roh. Roh itu tidak berwujud, tapi roh itu dapat kita rasakan dan dapat kita dengar. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk dapat melihat bahkan masuk ke dalam kerajaan Allah? Ini ada pesan dari Tuhan Yesus, percaya. Terus bagaimana kita bisa melihat bahkan masuk ke dalam kerajaan Allah? Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus dan kepada kita semua bahwa barang siapa yang percaya kepada anak yang diutus oleh Bapa, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi manusia dan menjadi juru selamat kita satu-satunya, dia dapat melihat bahkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi bagaimana dengan adik-adik? Mau melihat kerajaan surga? Mau masuk di dalamnya? Kalau iya, yang harus kita lakukan adalah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, agar kita dapat dilahirkan kembali di dalam roh. Oke adik-adik, demikian firman hari ini. Sebelum kita mengakhiri firman hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa. Semuanya ambil sikap doa. Kita lipat tangan, kita menutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau mengajarkan kami bahwa bagaimana caranya kami untuk dapat melihat bahkan masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu kami harus percaya kepada Engkau sebagai juru selamat pribadi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, ajari kami untuk kami tetap setia dalam melakukan setiap kehendak daripada-Mu. Ini doa kami, ini sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom. Baik adik-adik, saatnya kita akan menghafal ayat hafalan yang diberikan minggu lalu, yang terambil dari Amsal 17 ayat 17. Mari kita menghafalnya bersama-sama. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita ulangi sekali lagi adik-adik.
Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hari ini kakak akan memberikan ayat hafalan yang baru untuk dihafalkan minggu depan, yang terambil dari Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Selamat menghafal adik-adik. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung ibadah kita dan kita akan berpisah, tapi minggu depan kita pasti akan berjumpa kembali. Iya kan Kak Doli? Betul Kak Tina, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah menghafalkan ayat firman Tuhan, dan karena itu kita akan menaikkan pujian apa ya Kak Tina sebagai penutup ibadah pada hari ini? Give thanks. Give thanks with a grateful heart ya Kak Tina ya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hati kami meluap dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi terlebih lagi ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dengan memberikan Yesus menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan sudah memberkati sekolah minggu online kami sampai dengan selesai. Kami memohon berkat-Mu Tuhan di sepanjang hari ini dan sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan tetap menjagai, melindungi dan memberkati kami serta semua orang yang kami kasihi, dan semua yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.